wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan semangat ya, serta tetap dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Aprilia Milati Hanifah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang salah satu topik penting ya bagi calon guru PAUD, yaitu Literasi anak usia dini lebih dari sekedar membaca. Nah, di kesempatan ini saya nggak sendirian nih. Saya sudah ditemani oleh sahabat saya, yaitu Zaid, Halo semuanya. yang jadi narasumber hari ini. Halo Zaid, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah Zaid, langsung aja ya. Kalau kita dengar istilah literasi anak usia dini ini, seringkali orang mengira itu cuma soal ngajarin anak membaca dan menulis ya. Tapi sebenarnya apa sih makna literasi anak usia dini itu sendiri, dan kenapa ini penting banget ya buat kita sebagai calon pendidik? Wah, itu pandangan yang cukup umum ya. Tapi sebenarnya literasi di usia dini itu lebih luas lagi dari sekedar bisa baca tulis. Literasi itu tentang bagaimana anak memahami dunia sekitarnya, mengenal dirinya sendiri, dan bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan atau rasakan gitu. Dan tentunya dengan cara yang sesuai dengan tahapan usia mereka. Ini penting banget karena usia dini itu masa emas perkembangan anak kan. Dan banyak riset juga yang udah saya baca juga, termasuk dari Kementerian Pendidikan dan juga artikel parenting, bilang bahwa stimulasi di usia 0 sampai 6 tahun itu sangat menentukan cara anak belajar di masa depan. Kalau sejak kecil itu mereka sudah terbiasa diajak komunikasi dua arah, dibacakan cerita, diajak tanya jawab, itu bisa membangun fondasi literasi yang kuat banget untuk mereka di masa depan nanti. Wah, menarik banget ya. Terus kalau dari segi praktiknya nih, menurut kamu apa aja sih contoh kegiatan yang bisa menumbuhkan nih kemampuan literasi anak sejak dini tapi tetap menyenangkan dan sesuai perkembangan mereka? Oke, kalau saya lihat justru pendekatan yang menyenangkan itu kunci utamanya. Misalnya membacakan buku cerita sambil pakai boneka tangan, atau bikin sesi storytelling gitu sambil anak menggambar atau mewarnai gitu kan, mereka pada suka gitu ya. Untuk di jurusan saya sendiri, Creative Partnership di BINUS, kami itu dilatih untuk berpikir kreatif dan menyesuaikan ide sama kebutuhan audiens gitu. Nah, ini juga berlaku banget ke anak-anak. Mereka itu audiens yang luar biasa jujur dan ekspresif. Jadi pendekatannya pun harus kreatif dan fleksibel gitu. Intinya bukan sekedar anak bisa membaca, tapi mereka ngerti apa yang mereka baca dan bisa menyampaikan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Itu bentuk literasi yang lebih hidup menurut aku. Betul banget. Nah, sekarang kita masuk aspek teknologi ya. Di zaman sekarang tuh anak-anak udah deket banget nih sama gadget ya. Menurut kamu gimana sih cara teknologi pendidikan bisa dimanfaatkan untuk mendukung literasi anak usia dini? Oke, ini menarik banget ya, karena teknologi itu bisa jadi teman kita sekaligus bisa jadi tantangan juga. Tapi kalau misalkan digunakan dengan tepat, bisa banget kan buat bantu proses belajar kita gitu, mempermudah pembelajaran kita gitu. Dan ada juga banyak aplikasi edukasi anak kayak Marble kita baca, atau video YouTube kayak Nusarara gitu kan, dan Cican yang punya konten edukatif, bahasa yang sederhana juga visual yang menarik gitu. Anak-anak bisa belajar mengenal kosakata, memahami emosi, bahkan nilai-nilai sosial lewat media gitu. Tapi tentu aja tetap harus ada pendampingan dari orang tua atau guru supaya mereka bisa memahami isi kontennya, bukan cuma nonton pasif aja gitu. Setuju banget ya. Terakhir nih Zaid, menurut kamu peran apa aja sih yang paling penting dalam membentuk kesadaran literasi anak usia dini? Jujur ini bukan kerja satu pihak aja sih, karena guru tuh punya peran yang sangat besar, sekaligus nomor satu sebagai fasilitator di kelas, tapi nggak bisa maksimal juga kalau misalkan nggak didukung lingkungan sekitarnya, kayak orang tua kita, keluarga, bahkan lingkungan tempat tinggal, semua punya
kontribusinya masing-masing. Misalnya menyediakan buku cerita di rumah, ngajak anak ngobrol sambil belanja, atau melibatkan anak dalam aktivitas sosial kayak kegiatan di masjid gitu. Dan literasi anak itu tumbuh dari keseharian mereka. Jadi kolaborasi antara guru, orang tua, dan lingkungan adalah kunci agar literasi itu jadi budaya, bukan sekedar pembelajaran aja. Masya Allah banget ya, luar biasa penjelasannya. Nah, terima kasih banyak ya Jaid sudah sharing yang gak cuman informatif tapi juga aplikatif. Semoga obrolan singkat kita ini bisa memberi manfaat dan jadi bahan refleksi ya buat kita semua menjadi calon pendidik ya, khususnya di bidang anak usia dini. Amin. Jadi buat teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.